Get familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar, get familiar. Mulai ya. Yuk, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Dalas. Selamat datang di Teniatcast, podcastnya Teman Dalas. Asiknya Asiknya tuh di sini. di sini. Wih, kali ini kita ada di Teenagecast episode kedua nih. Wih, waduh, udah lanjut aja nih episodenya. Pastinya bakal makin seru dong. Iya dong. Nah, kali ini saya, Dimas Farisa Nafi, dan partner saya Nur Faiza Ulia. akan memandu dan menemani kalian dari awal hingga akhir dari podcast ini. Nah, hari ini Teniatcast tayang dengan membawakan tema berupa remaja insecure dan overthinking. Gimana nih teman Dalas? Pada antusias gak dengan tema kali ini? Wih, antusias dong, masa enggak? Harus banget antusias gak sih? Harus dong. Harus. Dan bintang tamu kita pada hari ini adalah jeng. Siapa Kak Dimas? Siapa ya? Apa tuh? Siapa? Kalian kenal deh. Pasti Ada yang dong. bisa nebak gak? Gak ada ya? Ya, udah. Kayaknya udah pada gak sabar nih sama bintang tamunya. Nah, hari ini bintang tamu kita ada Kak Fauzan dan Kak Kinan. Ayo, sambut. Wih, selamat datang Kak Halo, Fauzan, Kak Kak. Kinan. Halo. Halo. Halo Kak Fauzan, Kak Kinan. Gimana nih kabarnya Kak Fauzan dan Kak Kinan? Kak Fauzan gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sih selalu baik selama ini. Alhamdulillah selalu baik ya. Gimana Kak Kinan kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik juga. Kalau Kak Ulia sendiri gimana nih? MC terkece? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Dimas gimana nih? Alhamdulillah saya juga baik. Wah, alhamdulillah banget nih, pada baik semua ya. Ya, alhamdulillah banget. Nah, kebetulan nih Kak, kita kan baru beberapa minggu menjalankan PTM 100%. Gimana nih? Enakan PTM atau PJJ? Coba dari Kak Fauzan. Lebih enak PTM sih, lebih banyak interaksi sama temen, lebih banyak interaksi sama guru juga. Jadi ya lebih enak aja PTM. Kalau Kak Kinan gimana? Lebih enak PTM sih. Soalnya lebih paham aja gitu. Lebih efektif. Sama-sama. Kalau Kak Dimas gimana? Ya, kalau saya juga setuju dengan Kak Fauzan dan Kak Kinan ya. Saya lebih suka PTM, soalnya bisa ketemu sama teman-teman, bisa ketemu guru-guru, terus pelajaran juga lebih masuk gitu ke otak. Nah, kalau dari Kak Ulia sendiri kayak gimana tuh? Pastinya lebih enak PTM sih. Cara pembelajaran emang bener banget. Kayak kata-kata Kak Dimas, Kak Fauzan, sama Kak Kinan nih. Kayak pembelajaran lebih gampang, terus juga gak boring banget. Stres gak sih kalau sendirian? Lebih asik juga bisa ketemu teman-teman gitu ya, bisa cerita-cerita gitu. Ya tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu gak sih? Iya, benar. Ya dong. Nah, kita kan udah terbiasa belajar dari rumah ya Kak. Nah, jadi pas PTM kita ketemu teman-teman, ketemu guru-guru secara langsung tuh. Kalau dari Kak Fauzan dan Kak Kinan sendiri, ada rasa takut gitu nggak sih? Mungkin takut akan segi belajarnya atau takut tentang terpapar COVID gitu? Ada rasa takut nggak? Sebenarnya kalau dari rasa takut sih nggak ada, cuma yang saya agak ini sih ya ujian prakteknya itu nanti saya lebih takut. Semangat ya ujiannya. Lagi banyak-banyaknya ujian praktek ya kayak, terutama di bulan Februari nanti ya. Iya. Kalau dari Kak Kinan gimana Kak Kinan? Aku sih buat takut enggak ya. Biasa aja. Cuman takutnya kalau ketemu pelajaran tulis doang. Umum ya? Ya. Asik gak apa-apa, baik. Asik tapi deg-degan aja gitu kayak takut gitu. Kalau dari Ulia gimana? Ulia, takut nggak? Takut sih cuma gimana ya? Cuma kayak ya udah. Kita belum tahu cara guru-guru kalau langsung doang. Cuma agak ngerinya tuh yang guru yang disiplin banget sih, apalagi kalau ulangan kayak kemarin tuh fisika. Tapi secara gak langsung kalau PTM tuh ngelatih kita disiplin, ngelatih mental juga nggak sih biar percaya diri gitu? Iya sih, iya banget. Iya.
Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang insecure dan overthinking. Memasuki masa remaja, kita dihadapi oleh banyak sekali hal-hal baru, tentunya dalam hal belajar, pergaulan, percintaan, dan lain sebagainya. Pandemi juga memaksa kita untuk melangkah lebih jauh ke era yang baru, yaitu era digital, yang dimana segala informasi atau sesuatu terasa lebih mudah didapatkan. Terkadang kita merasa terkejut dengan masa remaja. Kita jadi sering insecure dan overthinking. Kita insecure dengan kelebihan orang lain, kita insecure dengan kekurangan kita sendiri. Kita juga overthinking atau takut akan memasuki masa dewasa. Kita cemas, kita di masa depan akan menjadi seperti apa gitu. Nah, menurut Kak Fauzan dan Kak Kinan, apa sih itu insecure dan overthinking? Dari Kak Fauzan dulu deh. Apa itu insecure dan overthinking, Kak? Oh, menurut saya sih itu insecure itu bisa dibilang perasaan tidak aman atau tidak kenyamanannya seseorang, dan hal ini tuh bisa terjadi karena tadi yang bisa dibilang Dimas, entah kita merasa malu, bersalah, kekurangan, atau mungkin kita tuh merasa nggak mampu gitu terhadap diri kita sendiri. Dan overthinking itu menurut saya sendiri ketika kita terlalu banyak waktu untuk menyanyiakan, memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi pada diri kita gitu. Kekhawatiran itu yang membuat kita selalu memikirkan yang tidak terlalu penting. Itu sih menurut saya. Oh ya, jadi lebih ke rasa cemas gitu atau takut gitu ya Kak kalau insecure-nya. Dan overthinking kayak ya over aja gitu thinkingnya, berlebihan gitu. Nah kalau dari Kak Kinan sendiri gimana tuh tentang insecure dan overthinking menurut Kak Kinan? Kalau menurut aku sendiri ya, insecure itu keadaan di mana kita ngerasa apa ya, ini belum bisa menerima kekurangan diri kita sendiri dan coba buat ngebandingin kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Kalau buat overthinking sendiri itu di mana kita berpikir berlebih yang menimbulkan kecemasan atau keresahan buat diri kita sendiri. Jadi datangnya dari otak kita dan berimbasnya ke otak kita lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya insecure dan overthinking kayak ngebebanin diri kita sendiri gitu gak sih? Iya, benar. Kalau menurut Kaulia gimana Kaulia tentang Nah, insecure dan kurang lebih sih overthinking? kalau menurut saya ya mirip sih sama Kak Fauzan sama Kak Kinan ya. Soalnya pastinya emang ada aja pemikiran kayak gitu, apalagi kalau overthinking itu kan kayak buat kita mikir yang enggak padahal tuh belum tentu gitu. Terus kalau insecure sendiri itu pasti dia dialamin sih, banyak orang yang ngalamin kayak overthinking gitu, kayak ya udah sih gitu aja. Ya, jadi insecure tuh kayak ya perasaan takut, cemas gitu, terus kayak ngelihat kelebihan orang lain, ngelihat kekurangan diri sendiri gitu. Terus overthinking tuh kayak ngebebanin pikiran kita dengan yang pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi gitu ya. Bener banget. Nah, Kak, gimana sih kenapa sih kayak overthinking sama insecure itu bisa jadi permasalahan anak remaja zaman sekarang nih? Apalagi kan Kakak juga sama Kak Kinan pasti juga sama-sama ngerasain kan? Gimana Kak? Jadi, Dari saya dulu. ya. Saya ambil satu topik ya, yang pasti itu insecure remaja masa kini itu kebanyakan tentang penampilan fisik. Itu insecure itu. Tubuh langsing, kulit putih, hidung mancung, wajah glowing. Gitu. Itu adalah bentuk ideal gitu yang didambakan remaja-remaja masa kini. Kenapa? Karena remajanya itu sendiri yang menstandarisasi standar kecantikan gitu. Dan seharusnya standar kecantikan itu tidak ada. Dan standar kecantikan itu pun membuat banyak orang tidak percaya diri akan penampilan fisiknya sendiri. Dan itu bisa menyakiti diri sendiri. Misalnya tentang standar tubuh ideal di masyarakat kita yang membuat remaja melakukan berbagai diet gitu, demi mencapai tubuh ideal yang dia mau. Dan sebenarnya diet itu tuh hal-hal yang sah-sah aja sebenarnya. Tapi karena dietnya terlalu ketat, jadinya menimbulkan penyakit ke diri sendiri. Gitu. Oke, kalau
Masih belum ya, Kak? Oh, Insecure aja apa sama overthinking juga. boleh dua-duanya. Kalau overthinking remaja saat ini menurut saya tuh mereka lebih khawatir dengan apa yang terjadi pada masa depan kehidupan mereka. Menurut saya, ya. Dan selalu berasumsi negatif kepada diri sendiri gitu. Dan terus memikirkan apa yang harusnya memang tidak terjadi kepada hidup kita gitu. Pasti kalian pernah kan mikirin sesuatu terus jadi kenyataan gitu. Pasti pernah kan? Kayak gitu. Ya, Iya, pernah, sering, pernah, sering, pernah. sering. Ya itu karena pikiran kalian sendiri gitu yang membuat itu jadi sebuah kenyataan. Mindset kalian sendiri gitu. Itu sih yang menurut saya. Jadi dari pemikiran-pemikiran juga sih sebenarnya awalnya ya. Kalau Kak Kinan gimana? Kalau berdasarkan teman-teman aku nih ya, kalau cerita, aku bisa tarik garis kalau kebanyakan dari mereka ini sering insecure sama overthinking tuh karena mereka mulai takut kalau ekspektasi yang ada di bahu mereka itu nggak sesuai. Terus di satu sisi tuh mereka udah bisa ngeliat nih di dunia luar tuh nanti persaingannya bakalan jadi apa gitu, seperti apa ketatnya. Jadi rata-rata remaja sekarang tuh kebanyakan overthinking sama insecure sebenarnya karena isi otak sama masa depannya bakalan gimana gitu. Berarti bisa ditarik kesimpulan kenapa sih anak remaja tuh bisa ngalamin overthinking ya pada sekarang tuh karena dari standar standar kecantikan yang dibuat sendiri menurut orang-orang banyak, bahkan pemikiran dan ekspektasi orang-orang terhadap dirinya ya. Ya benar. Oke. Ya kalau dari saya sih ya, kalau tentang kenapa insecure dan overthinking menjadi persoalan atau permasalahan remaja masa kini tuh karena adanya apa ya, sangkut pautnya dengan media sosial ya. Adanya Instagram dan TikTok tuh mengubah standarisasi kita gitu. Jadi kayak Ya. wah, ngeliat nge-scroll nih, kita lagi nge-scroll terus tiba-tiba ih kok dia cantik ya, kok gue nggak bisa, terus kayak nge-scroll lagi kok dia berprestasi ya gitu, kok bisa pinter banget, kok gue jadi ngedown nih. Itu sih kayaknya karena media sosial sekarang kan kayak jadi udah pokok banget lah buat remaja masa kini gitu. Gitu aja sih. Nah, kalau ada nggak sih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tuh jadi insecure dan overthinking? Dari Kak Fauzan dulu gimana faktor-faktornya? Yang pertama, faktornya itu masalah tanya. Pasti kalian pernah dibanding-banding sama anak tetangga. Pernah? Iya, pernah banget, pernah Benar, banget. benar. Ini Pernah. wajar banget nih di Indonesia kayaknya. Ya namanya manusia ya yang niatnya memotivasi malah jadi jatuhin kepercayaan diri sendiri gitu. Dan selain dari lingkungan keluarga, insecure itu juga bisa faktor dari circle pertemanan. Ya, bisa. Ya, apalagi kalau menyangkut soal fisik dan penampilan, bilang gendut, culun, kurus, bahkan itu bisa dijadikan sampai bahan lelucon gitu. Dan kalau kalian tahu dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya inner voice. Inner voice itu suara batin yang terbentuk dari pengalaman hidup yang menyakitkan. Jadi kalian harus hati-hati untuk mengomentari penampilan seseorang, apalagi yang baru kalian kenal gitu. Kalau selanjutnya itu faktornya ada ketidakmampuan diri sendiri. Menurut saya itu kesempurnaan itu bersifat fana ya. Kayak kadang kita cuma fokus pada satu titik itu kekurangan. Padahal kita punya skill dan bakat yang bisa kita kembangkan. Dan faktor overthinking itu bisa seperti merasa rendahnya diri sendiri dan kita selalu ragu gitu sama diri kita sendiri. Kita juga nggak boleh melakukan diri sendiri itu karena bisa berimbas kepada keputusan yang akan kita buat nanti. Itu sih menurut saya faktor-faktor. Iya, relate banget sih Kak. Itu benar-benar kayak ya emang begitu adanya, lingkungan sekitar kita, lingkungan pertemanan itu emang berpengaruh banget gitu.
yang ngebuat kita insecure dan overthinking. Nah, kalau dari Kak Kinan sendiri kayak gimana tuh? Nah, kalau menurut aku ya biasanya faktor-faktor yang nyebabin insecure sama overthinking itu bisa datang dari ketika kita gagal, ya kan? Kita gagal atau ketika kita dapat penolakan dari orang, terus ketika kita dapat kata-kata yang kurang enakin hati kita, sama kayak tadi kata Kak Fauzan, sama dari lingkungan keluarga yang perfeksionis. Itu ngaruh banget sih, karena kan Iya, kalau iya, itu misalnya, ngaruh banget. ya, kalau keluarganya perfeksionis kan pasti diri sendiri bakalan kesetting harus sempurna gitu. Padahal buat kesalahan sedikit juga nggak apa-apa gitu. Iya Itu sih. aja sih. Iya, apalagi kalau ada anggota keluarga yang udah sukses gitu. Misal kalian punya kakak yang udah masuk universitas atau PTN yang orang lain impikan, itu kayak jadi beban Jadinya tersendiri buat jadi adik-adiknya bandingin gitu. orang-orang. Iya, Jadi merasa ekspektasinya ke kita tuh lebih tinggi lagi, pasti bisa iya gitu. bener banget. Kayak kamu tuh harus lebih dari kakak kamu, itu kayak ngebuat kita jadi insecure gitu. Nah, kalau Iya, dari Kak Ulia sendiri gimana tuh? ya kurang lebih sih sama ya sama Kak Fauzan sama Kak Kinan pastinya. Apalagi kayak ya anak remaja zaman sekarang tuh apa namanya? Oh, benar. Kayak pemikiran dan omong-omongan sih lebih ngaruh banget pastinya ke lingkungan sama ekspektasi orang-orang ke kita. Ya, bener banget. Saya juga kayak bisa mengerti perasaan kalian juga gitu. Kalau lingkungan, pertemanan, keluarga tuh emang suka bikin kita insecure dan overthinking gitu. Benar banget, benar banget. Nah, dari apa namanya? Dari pengertian ini kan sama penyebab-penyebab dan faktor ya. Ada nggak sih dampak positif sama dampak negatifnya overthinking sama insecure itu? Coba dari Kak Fauzan boleh Kak, silakan. Eh, dampak negatif dan positif insecure dan Ya Kak. ini itu pasti ada ya. Dan negatif dari insecure itu adalah kita terus merasa iri hati, entah itu tentang pencapaian seseorang atau kepunyaan mereka gitu, atau hidup mereka tuh lebih baik daripada kita gitu. Kita nggak boleh terus merasa iri hati gitu. Terus ada malu akan diri sendiri. Dari sisi itu kita terus melihat diri kita tuh selalu di bawah daripada dia. Kayak melihat kehidupan orang lain lebih sempurna, lebih lebih wow pokoknya. Terus sampai lupa diri kita mengapresiasi diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Kalau positifnya insecure, itu kita lebih tahu mengenai diri sendiri. Kita selalu membandingkan pencapaian kita sama orang lain gitu. Dan positif ini itu ketika kita melihat sesuatu tidak hanya dari hasil, jadi kita bisa menghargai setiap proses hidup yang kita jalani. Kalau negatifnya overthinking, kalau sampai overthinkingnya berlebihan, itu bisa menyebabkan kesehatan kita menurun, itu pasti. Dan itu bisa jadi depresi dan kesulitan tidur, itu kekurangannya. Kalau kelebihan overthinking itu dapat membantu kita menyiapkan berbagai macam planning gitu. Ketika hal itu pun buat kita berjaga-jaga, kalau kita nggak sesuai ekspektasi, kita itu berjaga-jaga. Itu aja sih. Menurut saya. Berarti kalau menurut kakak tuh lebih ini ya, apa namanya, kalau insecure itu kan kita selalu ngeliat yang di atas nggak sih? Nggak ngeliat yang ke bawah gitu. Padahal kita juga sebenarnya bisa. Terus kalau untuk overthinkingnya tuh kayak ada dampaknya juga, lebih positifnya juga ada, tapi apapun yang berlebihan itu nggak baik. Kalau Kak Kinan gimana Kak? Kalau menurut aku ya dampak negatifnya dari dua hal ini tuh kita jadi kurang percaya diri. Tentu pasti kurang percaya diri. Terus kita jadi stres. Sama nggak bisa mengapresiasi diri sendiri. Padahal mengapresiasi diri sendiri itu lebih penting. Penting banget, ya kan? Nah, kalau positifnya justru beberapa orang habis insecure sama overthinking ini malah sadar gitu kalau misalnya dia bisa juga seperti itu.
Jadi soalnya mereka dipilih mengupgrade diri sendiri dan nyari zona nyamannya mereka. Gitu. Kalau menurut aku gitu. Berarti jadi kayak kurang hargain gak sih? Dan kayak Iya. lupa udah berjuang juga, sama-sama berjuang, kayak rasa Iya. kecewa sendiri sama diri sendiri, padahal mah sebenarnya dia juga hebat. Ya, padahal kan perkembangan orang nggak bisa disamain sama perkembangan diri sendiri ya kan. Setiap orang Iya. punya zonanya masing-masing gitu. Kalau Kak Dimas mau nyampein pendapatnya nggak nih, Kak? Ya. Kalau saya sih dampak negatif dari insecure dan overthinking itu ya, kita jadi ngerasa kurang percaya diri. Tadi saya sepakat dengan Kak Kinan juga, dengan Kak Fauzan juga, kita jadi jadi lupa mengapresiasi diri kita sendiri. Terus kita merasa minder. Terus kadang jadi bahasa anak sekarang tuh ngebatin, jadi ngebatin sendiri gitu. Tapi di balik sisi negatifnya, menurut saya ini juga ada sisi positifnya juga. Dengan kita melihat orang-orang yang sukses gitu, dengan melihat orang-orang yang pinter, kita jadi termotivasi. Jadi nggak semua orang lihat orang sukses tuh malah ngebatin, tapi ada orang yang lihat orang sukses pengen juga gitu, kayak wah harus lebih semangat gitu. Kayak misalnya kita maaf ya kalau diri kita, dari saya deh gitu, saya masih merasa gemuk gitu, terus ngeliat orang yang kurus tuh kayak dia awalnya gemuk terus jadi kurus, saya juga pasti bisa gitu. Jadi kayak termotivasi sendiri gitu, bukannya malah insecure gitu. Tergantung pola pikir aja sih. Iya sih, sebenarnya balik lagi ke pikiran ya sih. Bener banget. Nah, di balik semua itu, gimana sih cara Kak Fauzan dan Kak Kinan menyikapi insecure dan overthinking ini? Kalau dari Kak Fauzan dulu gimana? Saya itu saran saya yang menyikapinya itu dengan self acceptance gitu, kayak penerimaan diri. Kalau kita nggak dilahirin secara good looking, just accept it gitu. Bukan berarti kita bodoh amat sama penampilan kita ya, tapi kayak Bener. melainkan merawat tanpa merubah kodrat gitu. Yang perempuan bisa belajar make up, olahraga, atau mix and match baju gitu biar lebih kelihatan modis. Kalau yang laki-laki bisa hobinya, bisa olahraga. Dan kalau kita bukan orang yang pintar, jangan ngerasa rendah diri. Mulailah salurin hobi kita gitu. Salurin hobi kita yang kita senangi. Dan yang kedua itu ada selalu positive vibes only. Kayak coba deh kasih makan pikiran kita itu dengan kata-kata positif. Kayak kalau pola pikirnya udah positif, motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari juga lebih semangat gitu. Iya, bener banget. Iya, kayak terus juga kita bisa self talk ke diri sendiri gitu, kayak bangga deh sama diri sendiri bisa ngelewatin ini semua gitu dengan hal yang berbagai sulitnya gitu. Kayak terus kayak it's okay, nggak apa-apa, masih ada waktu buat coba lagi gitu. Itu untuk tapi overthinking itu cobalah untuk berhenti jenak dan cari penyebabnya gitu. Kalau kalian sudah merasa kalau ini gue udah terlalu jauh pikirannya, coba kalian tuh berhenti gitu. Jangan terlalu dimakan terus pikirnya, nggak untuk itu gitu. Dan cobalah untuk berpikir untuk lebih terbuka. Yang ketiga itu beri pas waktu dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kalian mengambil keputusan itu langsung on time secara matang-matang, kalian pikir ke depannya gimana penyebabnya, itu baru kalian putuskan. Gitu. Itu dari saya. Oke, jadi kalau Kak Fauzan sendiri nyikapinnya tuh dengan melakukan hal-hal yang disenangi, seperti melakukan hobi gitu ya Kak. Terus juga dengan membuka pikiran gitu, pikiran jadi lebih terbuka, positive vibes, positive thinking gitu ya kayak. Oke, kalau dari Kak Kinan sendiri gimana? Terkait dengan menyikapi insecure dan overthinking ini. Kalau aku dibiasain sih nanamin jadi kalau misalnya semua orang itu pasti ada kekurangannya masing-masing ya, yang terlihat ataupun enggak gitu, pasti semua orang punya, enggak bahkan ada yang kekurangan gitu, gak mungkin. Terus
apapun hasilnya tuh kalau lagi ngelakuin sesuatu ya udah terima, kalau kurang bagus ya kita baikin. Sama Nah, biasanya tuh keluar buat habisin waktu bareng sama teman-teman. Biasanya aku kalau lagi kayak gini suka lebih milih buat gak balesin siapa-siapa gitu. Udah nonton aja seharian apa dengerin lagu yang aku bikin playlistnya sendiri gitu buat kalau lagi dalam keadaan kayak gini gitu. Lebih me time aja sih biar paham sama apa maunya dia sendiri gitu. oke, jadi kalau Kak Kinan tuh lebih ke menerima kekurangan, terus kayak lebih ke me time gitu ya, kayak Ya, apa sih, kayak ngebahagiain diri sendiri gitu lah. ya soalnya kan Ya, yang tahu diri kita sendiri gitu bukan ya orang benar lain. banget. Benar banget. Tapi berarti hampir mirip lah dengan Kak Fauzan yang melakukan hal-hal yang disenangi gitu. Gitu ya Kak. Kalau dari Ulia sendiri gimana Ulia? Oh, Menyikapi kalau thinking dan insecure. dari aku ya, kalau insecure dulu deh. Kalau insecure sih tetap aja sih ngomong sama diri sendiri ya kayak tadi Kak Fauzan, berpikir positif gitu ya, kayak ya udah gue cantik gitu. Terserah orang mau bilang apa, yang penting ya gue ngerasa gue cantik, ya udah nggak usah dengerin kata orang, ah lu jerawatan, ah lu ini, ah lu itu gitu, kayak percuma. Soalnya kayak malah pikir-pikiran terus kayak iya juga gitu, malah ngiyain sendiri, jadi malah jadinya intinya overthinking. Nah kalau overthinking sih lebih kayak kalau lagi overthinking ya kayak kakinan sih, mirip tuh lagi dengerin lagu atau kadang nonton nyari hiburan-hiburan gitu sih kurang lebih. Ya, rata-rata hampir mirip lah gitu melakukan hal-hal yang disenangi gitu ya. Ya. Oke. Nah kan tadi kan kakinan tuh sempat nyinggung tuh kayak percaya diri di bagian sebelumnya, yang dampak positif negatifnya buat apa namanya jatuhin kita percaya diri. Nah kalau menurut kakak nih, Kak Fauzan sama Kak Kinan, cara ningkatin percaya diri itu gimana sih? Coba dari Kak Fauzan dulu silahkan. Positif ya, yang pertama Hmm. selalu positif. Yang kedua, selalu bersyukur setiap waktu gitu. Pokoknya bersyukur aja gitu, apa yang dikasih udah bersyukur aja. Itu juga akan lebih meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri. Yang ketiga, kalau bisa dan kalau mau itu ikut organisasi sesuai minat. Itu bener banget, organisasi itu bisa kepercayaan Iya, diri benar kita banget, benar sendiri. banget. Iya sih. Yang terakhir itu sering ngomong di depan kaca. Coba, udah itu. Kayaknya Kak Kinan setuju banget nih sama yang ngomong depan kaca. Pasti sih. Berarti kayak lebih apa namanya nerima apa adanya nggak sih diri sendiri, kalau dari Kak Fauzan ya. Kalau Kak Kinan gimana? Itu sama pakai poin terakhir Kak Fauzan ngomong di depan kaca. Aku pasti kalau misalnya tadi ngomong aja gitu kayak kita kasih orang banyak dalam gak ada senjata ngomong sendiri coba kaca itu hati banget. Jadi pas seandainya aku ngomong dengan orang tuh ya udah gitu karena udah sering ngomong di kaca itu. Jadi lebih kayak sama-sama latihan gak sih? Kayak biar percaya diri tuh lebih sering latihan. Kalau Kak Dimas ada nggak nih Kak kiat-kiatnya? Kalau saya sih hampir mirip lah dengan Kak Fauzan dan Kak Kinan. Saya sepakat dengan pendapat mereka. Ya lebih banyak ke praktek sih. Terutama kalau saya sih ya, yaitu latihan di depan kaca, terus mempersiapkan diri, terus dengan masuk organisasi, terus kita juga bisa manfaatin eh, pembelajaran itu, apa kegiatan belajar mengajar itu dengan cara ya kalau ditanya guru menjawab. Itu salah satu apa ya cara untuk melatih kepercayaan diri gitu. Jadi kayak suruh jawab di depan ya, kita maju ke depan, disuruh presentasi kita berani gitu. Itu sih kalau saya. Berarti sebenarnya tuh kita tuh banyak nggak sih cara buat, di banyak kesempatan kita apalagi saat sekolah bisa masuk Iya ini benar tuh banget. kita bisa uh, melatih kepercayaan diri kita lewat dari presentasi yang tadi Kak Hmm. Dimas sebutin, terus ada Ya. ngomong depan kaca yang Kak Fauzan sama Kak Kinan pun ngelakuin, terus juga uh, lebih kayak nggak usah takut-takut, dan tadi join ini ya organisasi ya kalau nggak salah. Ya, join organisasi bener banget. Jadi, emang iya sih harus kayak walaupun itu kalau emang sesuai minat pasti bakal latih banget.
public speakingnya bakal terasah lah gitu. Iya, iya. Nah iya, kalau cara biar terlihat percaya diri itu juga bisa memanfaatkan media sosial juga gak sih? Kayak kita, misal kita nge-share sesuatu gitu, misal kita iseng-iseng buat konten apa, terus kita share ke media sosial tuh bisa ningkatin kepercayaan diri kita juga gak sih? Soalnya kan nonton juga Iya. orang banyak kan. Iya, Iya, Hmm. bisa kok. iya bisa banget itu. Nah, kalau terkait dengan insecure dan overthinking ini, Kak Fauzan dan Kak Kinan punya healing atau sesuatu yang membuat kalian tenang tuh ada gak sih? Dari Kak Fauzan gimana? Cara saya gitu sih, cara aku sendiri. Kalau Iya. cara saya mengatasi insecure itu, saya selalu mengupgrade diri saya gitu. Saya itu kurangnya di mana, saya salahnya di mana, dan yang tadi bilang selalu lihat di bawah kaki. Lihat di mana dia, di mana cara bertahan gitu. Itu selalu kan acuan, jadi apa ya, motivasi kalian untuk mengupgrade diri kalian sendiri. Kalau mengatasi overthinking itu, saya paling ya yang tadi saya bilang juga, yang main salurin hobi saya sendiri, terus dengerin musik tadi yang dibilang. Itu sih yang saya lakuin. Oke, iya jadi sebenarnya lebih ke ngelakuin hal-hal yang disenangi itu emang bener-bener healing banget buat kita, kayak ngebuat kita tenang, denger-denger lagu, denger-denger musik gitu ya. Nonton-nonton podcast seperti podcast kita ini, gitu gak sih? Nah, Benar. kalau Kak Kinan sendiri ada cara tersendiri nggak untuk membuat Kak Kinan tuh lebih tenang terkait dengan insecure dan overthinking tuh ada gak? Ada dong. Biasanya kalau di ulang tahun gitu kan, teman-teman aku suka nulis surat tuh sama wish gitu kan. Itu aku simpan biasanya tuh, kalau gitu aku baca-bacain gitu. Bisa juga kayak baca novel yang aku suka, sama kayak tadi ngelakuin kegiatan yang aku senang aja. Terus biasanya tuh yang paling bikin aku senang, bikin aku bisa tenang itu nontonin Kechan NCT. Pasti obat banget ya sih. Ya bener banget, bener banget. Kalau dari Kak Kinan tuh caranya ya gitu, ngebaca surat-surat lama, ngebaca novel, terus ya menonton idola gitu lah ya ibaratnya ya. Nah kalau dari Ulia, gimana Ulia? Ah, Ada gak sesuatu yang buat Ulia tenang? ada pastinya sih. Apa Lebih tuh? kayak lebih sering ke me time aja. Kadang kalau udah kayak gitu lebih me time, terus kadang entah cerita ke temen kayak biar nggak makin overthinking gitu. Terus ya udah habis itu endingnya paling tidur. Ya ampun, ya bener. Me time memang membuat kita tenang, lebih tenang gitu ya. Ya, bener banget Oke. soal. Nah, dari pembahasan tadi nih banyak banget kan kayak tentang overthinking sama insecure itu ternyata banyak banget. Buat eh, Kak Kinan sama Kak Fauzan sama Kak Dimas juga nih, ada nggak sih pesan buat orang-orang yang masih overthinking sama insecure di luar sana? Coba dari Kak Fauzan silahkan. Oke, Kak Fauzannya terpental ya. Langsung Ya. ke Kak Kinan aja mungkin. Kinan dulu deh, boleh silahkan. Oke, kalau dari aku, kalau misalnya insecure-nya itu karena fisik, Stanley dari NCT pernah ngomong di unik di KZ itu, maksudnya semua orang tuh yang begini gitu, karena misalnya sakit yang tadi kan relatif, relatif soalnya semua orang pasti punya standarisasinya masing-masing gitu. Jadi semua orang tuh bisa kelihatan cantik sama katanya ya lihat gitu. Kayak saya aja banyak sukanya lagunya apa gitu, terus juga kita sendiri kita lihat suka kan apa gitu. Terus ini kan mungkin juga kita hindari, maksudnya wajar manusia gitu kan,
kalau buat ini. Jadi dikurangin aja biar lebih bahagia aja sih, nggak stres banget. Oke, gitu ya Kak. Kalau Kak Fauzan gimana nih Kak? Tadi kedengeran nggak? Sorry tadi jaringannya ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Saya sih pesan dari saya itu nggak banyak. Kalau untuk orang yang masih suka overthinking itu jangan terlalu fokus pada titik itu gitu. Yang mana itu tuh pikiran itu tuh nggak akan pernah tersampaikan. Dan kalian juga harus ingat pikiran kalian itu terbentuk karena pikiran kalian itu sendiri. Gitu. Dan kalau yang masih suka insecure, tolong banget gitu, jangan terlalu larut dalam hal itu. Gitu. Dan karena sesungguhnya kalian sempurna di mata orang yang tepat. Keren sih. Keren banget. Keren. Nah, berarti dari tadi tuh berarti kita tuh nggak perlu insecure sama overthinking ya sih, kayak kita tuh akan selalu terlihat sempurna di mata orang yang tepat ya nggak sih Kak? Yang tadi saya kau jangan bilang. Ya, dari saya juga udahlah nggak usah lah insecurean, nggak usah lah overthinking. Boleh sesekali insecure overthinking tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Masih banyak sesuatu yang harus kalian lakuin gitu. Perjalanan masih panjang gitu. Cukup bangkit gitu, semangat. Pasti bisa. Wah, nggak kerasa ya, ternyata banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Kak Fauzan dan Kak Kinan dari pembahasan kita tentang insecure and overthinking. Gimana nih menurut Kak Ulia tentang tema podcast kita kali ini? Pastinya pembahasan yang menarik dan panjang banget ya sih. Kayak itu tuh banyak banget, apalagi masa remaja sekarang kan. Ya, benar yang banget. sama-sama ngerasain. Kita kayak kaget nggak sih, kayak dari masanya anak-anak tiba-tiba masuk ke masanya remaja yang gimana, kayak baru pertama kali ngerasain sibuk-sibuknya, ngerasain stres, ngerasain yang namanya percintaan, pergaulan yang ada yang munafik segala macam gitu. Kelihatan banget gak sih di sini? Dan pastinya kita bakal melalui masa-masa ini gitu. Kita bakal ke masa dewasa gitu. Masa kita udah lepas lah dari masa-masa insecure dan overthinking gitu. Iya, pastinya. Ya. Mungkin sekian untuk Tenet Case episode kedua kali ini tentang remaja insecure dan overthinking. Pastikan untuk follow akun Instagram kami di @osismpkman18 dan YouTube channel kami di osismpkman18 Jakarta, sehingga kalian tidak ketinggalan episode kami berikutnya. Ya, bener banget. Dan saya Dimas Faris Hanafi. Dan saya Nurfaiza Ulia. Kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita, yaitu ada Kak Fauzan dan Kak Kinan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.